Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pengendara motor di Lampung Selatan bertabrakan, 2 orang tewas. Penyergapan kawanan pencuri sapi, pelaku tinggalkan mobil dan sapi curian di jalan. Jalan lintas Kecamatan Semuli Raya, Lampung Utara rusak, padahal belum lama selesai diperbaiki. Letusan tembakan peringatan mewarnai penyergapan kawanan pencuri sapi yang mengendarai mobil pickup di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. 2 pelaku di dalam mobil tidak menghiraukan peringatan polisi dan malah tancap gas melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke jalan lintas Kampung Udik, Lampung Timur atau sejauh lebih dari 20 km. Pelaku akhirnya berhenti dan kabur meninggalkan kendaraannya di jalan. Polisi kehilangan jejak pelaku. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita mobil pickup yang mengangkut seekor sapi curian. Tadi pagi setelah saya bangun tidur jam 6 pagi, saya lihat di kandang sapi sudah nggak ada sapi. Saya banyak terima kasih sama Bapak Kepolisian, Kapolres Lampung Selatan yang selama ini alhamdulillah sapi saya udah ketemu kembali, Pak. Sapi korban selamat dari pencurian dan langsung dikembalikan ke korban oleh polisi. Penyidikan kasus tersebut masih dikembangkan polisi untuk memburu para pelaku. Polisi mencari identitas para pelaku dari identitas mobil yang disita. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Keguguran ya. Pemberantasan premanisme di Tanggamus ditingkatkan. Untuk memberantasnya tersebut, Polres Tanggamus membentuk tim khusus bernama Tim Patroli Perintis yang ditugaskan untuk patroli hingga ke pelosok pemberantas aksi premanisme. Tim Patroli Perintis diisi personil dari berbagai satuan, mulai dari Satuan Samapta, Lantas, Intel, hingga Reskrim. Mereka dibagi 2 kelompok untuk bertugas siang dan malam. Sasaran tim patroli perintis yakni memberantas pemalakan hingga pungutan liar terhadap para pengendara mobil angkutan barang dan umum yang melintas di sepanjang Jalan Sumatera lintas Barat Tanggamus. Yang pertama, kita menindaklanjuti arahan pimpinan untuk melakukan giat-giat aksi-aksi premanisme yang meresahkan. Kemudian tim patroli perintis ini gabungan fungsi-fungsi satuan yang ada di Polres Tanggamus. Jadi harapannya kehadiran kita bisa bermanfaat di tengah masyarakat. Jadi patroli bisa dilaksanakan pagi hari, siang hari maupun malam hari sesuai dengan informasi dari intelijen maupun informasi dari masyarakat. Jadi tim kita bisa turun untuk membackup polsek maupun patroli rutin yang ada di wilayah Polres Tanggamus. Pasukan patroli perintis dilengkapi dengan kendaraan motor trail dan mobil khusus yang bisa menembus jalan rusak menuju permukiman di pelosok dan perbukitan Tanggamus. Polisi mengimbau masyarakat tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya supaya kejahatan itu bisa segera terungkap. Asep Sabullah melaporkan dari Tanggamus. Dinas Sosial dan Pemerintah Provinsi Lampung sedang menyiapkan rekrutmen penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Rakyat. Jadwal pendaftarannya diperkirakan akan dimulai pekan depan.
Sebab pada tanggal 18 mendatang, sekolah rakyat harus sudah memiliki calon siswa tetap di tahun ajaran baru. Pada tahun pertama, PPDB Sekolah Rakyat hanya dilakukan untuk jenjang SMA saja. Sedangkan untuk SMP dan SD ini, jumlah siswa yang akan diterima dibatasi hanya 75 siswa saja, yang nantinya dibagi dalam 3 kelompok belajar. Pembatasan rekrutmen siswa sekolah rakyat tersebut terkait anggaran dari pusat dan daya tampung asrama yang kini belum memadai. Untuk kriteria siswa sekolah rakyat adalah anak yang masuk ke dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dan berada dalam golongan masyarakat miskin ekstrim. Kita rencanakan besok kita akan agendakan rapat untuk proses rekrutmen peserta didik yang 75 itu. Karena kita targetkan tanggal 18 sesuai dengan surat Pak Sekjen itu, deadline terakhir sudah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dalam hal ini Pak Gubernur untuk calon peserta didik sekolah rakyat jenjang SMA yang akan dilaksanakan di BPSDM. Lalu untuk tanggal 18 itu 75 plus 10% karena akan diverifikasi lagi di asesmen. Dan setelah di asesmen itu kita akan pastikan ada 75 peserta didik yang akan diterima untuk sekolah rakyat di Provinsi Lampung. Sekolah rakyat di Lampung kini belum memiliki bangunan sendiri. Sekolah rakyat masih akan menggunakan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM yang terletak di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Penerapan sekolah rakyat mirip pendidikan para santri di pondok pesantren. Para siswa tidak pulang karena harus tinggal di asrama dan diberi makan layak. Pendidikan dan biaya hidup para siswa di sekolah rakyat gratis karena semuanya ditanggung pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.